Dia sekarang ngajar di pondok pesantren dulu. Oke. Nah, jadi di situ Radit berlima ngaji lah. Jadi Om, karena kami ngaji nih kan Om, itulah sampai jam 1, 2. Pas jam 2 ini Om, Radit karena waktu masih ngaji di depan. Radit sambil nyuci Om, kan nyuci sendiri. Jadi biar ngemat waktu, kayak pokoknya di situ mau taman itu curi-curi waktu lah Om. Kayak cuci baju, yang lain-lain lah. Karena kan ngaji terus kan Om. Ya, padat ya Allah. Jadi tengah malam lah, sambil karena baca Quran tuh Bu, sambil jalan sambil kalau santri tuh Bu, nyuci di bijak aja Bu, bijak pakai kaki, letak ember, letak rinso bijak ya sambil kadang yang Quran ngapal ya, bijak aja, dah habis itu letak Quran yang Bu, peras, jemur, sarung itu kan Bu, habis itu mati lampu tiba-tiba Bu, mati lampu. Kenapa nih? Nanti tokennya habis. Enggak Om, lampu depan ini. Oh di situ masih mungkin apa namanya kayak ada yang iseng. Awak kiranya ada yang kawan-kawan awak kan. Mengke, awak bilang gitu kan. Hidupin apa? Nggak nampak. Aku mau jemur loh. Sedikit lagi. Ntar lagi aku ke depan ikut ngaji. Hidupin nggak? Aku bilang gitu kan. Itu ke depan aku Aku tengok. Orang itu udah tidur 3 orang, sisa 1 orang masih ngaji. Udah gini lah deh Om. Terus aku bilang, kau kan yang ini kan, kau pura-pura tidur habis itu kan? Nggak ada, aku dari tadi di sini. Nakut-nakut aja. Bilangan balik lagi Kom, kan sedikit lagi jemuran kan. Aku peras lagi, tiba-tiba kencang kali yang kencang dari. Nah habis itu di situ kayak merinding Om, serius merinding kan. Nah tinggalkan cucian aku kan Om. Pokoknya memang nggak nampak apa-apa kan Om. Itu di belakang itu ada pohon ceri. Dan pohon cerinya ini dahannya kami pakai untuk tali jemuran. Di situ awak jemur kan. Habis itu awak ke depan, Rai bilang enak perasaan aku. Itu mati lampu tiba-tiba. Angin kencang kali weh. Gimana nih weh gitu kan. Terus tadi ya sih aku pun udah gak enak bangunin nomor ini semua. Pergi kami ke tidur lah langsung. Terus besoknya Ustadz kami cerita. Ustadz kami nampak kenapa kan di penjara itu dia tahajud. Kebetulan jendela kamar Ustadz kami, jendela ini depannya langsung poncer itu. Dia nampak. Pokoknya setelah kami tidur jam 3 dia nampak jelek kan mukanya, jelek kan betul. Dan kalau dia bilang hancur kali, duduk perempuan, kuku kakinya panjang, tangannya panjang, duduk di dia pokoknya nampak bagi kita besok demam dia. Saat kami itu makanya dia nggak masuk. Terus aku bilang, untung gak aku nampak ya. Kalau aku yang nampak ya mana. Dan gitu aku kayak, ini pula mengke. Udah coba didemi gitu dia gitu kan. Itu pas besok paginya bisa kami cerita gitu. Jelek kali mukanya sampai ini kan. Nah sejak kejadian itu, poncerinya itu mau potong ya. Nggak ada lagi. Karena memang udah lama kali Bu. Udah tua. Ya. Nah, hidup lampunya? Kan mati lampu tuh. Nah, hidupnya pas jam 3 itulah dia bangun kayak udah hidup lampu Bu. Itulah dia nampak. Bentar aja berarti ya. Pas awal nyuci itu. Itulah Bu. Itu pun sejak saat itu gak ada, kami dilarang nyuci malam-malam. Karena emang kan kalau malam itu nyapu pun nggak boleh kan. Kayak nggak Somali. Di malam itu ya udah istirahat gitu. Jadi nggak dikasih nyuci malam-malam. Gitu lah Bu. Tapi cuma itu aja Pak ceritanya Pak. Ada lagi Pak? Ada lagi loh. Karena kan dia lama, 6 tahun ya. 6 tahun. Masa cuma 1 ya kan ceritanya. Jadi punya kawan tuh begadang kami sampai jam 2. Biasanya kami kalau begadang tuh nitip nasi goreng sama Ustaz. CS berarti CS juga. Kita dijilatnya kan. Lagi begadang nih kan. Kok tiba-tiba ada yang keluar gitu kan. Rupanya kan kami sendiri. Kan asrama kami dekat lapangan tuh. Keluar lah dia. Kok ngapain gitu kan kami tanya. Diam aja. Diam.
kok ngapain kami tanya. Pergi dia tiba-tiba keliling lapangan itu sendiri. Itu nih posisi tengah malam, lapangan pinggir-pinggir pohon bambu itu. Keliling dia kan, keliling dia sendiri sambil ngomong sama tangannya om. Ngomong sama tangannya. Kami kejar lah kan, kami kejar. Kami nggak berani nyentuh dia om. Pas kami mau dekat itu kayak ada yang ngalang kami gitu. Baru jalan lagi dia kan. Agak jauh kami yang tanya, kok ngapain dia bilang. Jogging aku katanya. Pikir kan, gua jogging apa gitu. Baru keliling dia keliling kami tunggu di asrama. Tengok iya kan. Duduk di pinggir lapangan. Baru dibilang kawanku, ayolah kita datangi. Baru bilang loh, dah lah nggak enak feeling gua kalau kita datangin kan. Didatangi dia om, dipegangnya pundakan. Lari dia habis tukut tempat kami om. Kenapa? Pas ku pegang lek katanya, ada yang nengok aku. Mukanya hancur gitu dia om. Kalau dibilang itu kayak pegangan dia, samping dia gitu. Baru itu balik lah si kawannya, balik lagi ke kamar sambil ini cerita sama tangan dia om. Baru pas balik ke kamar ngomong-ngomong kayak orang gila dan duduk di kamar. Duduk dia sambil baca buku. Baru dibilang kan udah, kita tunggu sampai besok pagi kita tanya. Kita tanya kan, oh apa ya tadi malam kan? Ada apa tadi? Tidur aku kata. Gila oh tiduran ini. Keliling gue doang bilang gitu kan. Tidur aku loh. Tapi aku ada cerita sama tanganku kata. Di tanganku itu ada mata sama mulut gitu kata. Oh udah kayak Naruto itu ya. Ternyata nggak kami lanjutin lagi. Nggak lama selang beberapa hari kesurupan dia di satu asrama gitu kan. Baru pas kami tanya, aku Kimiko namanya. Dia nama aslinya kan Fojan. Pas ditanya itu Kimiko dibilangnya namanya. Oh iya Orang sore kan. Awak udah penakut kan om. Dia lah nggak peduli kan. Tengok lagi dia tidur deh. Serem galau mau. Berarti ada Jepang tuh datang. Kimiko lah. Kan jauh kali Jepang ke pesantren. Itu bukan apa kan? Banyak lagi om. Ada yang inilah. Kalau ceritanya ya. Sempat ada ustadz yang tidur di atas masjid tuh. Bukan di atas masjid itu lantai 2 kan. Dia tidur di situ. Oh, masjidnya di lantai 2. Dua lantai. Dua lantai gitu Oh, kan. 2 lantai. Baru dia kan siap ngelatih silat ya. Tidurlah dia di situ kan. Tidur. Bangun katanya ada patah kaki om. Kok bisa patah? Jadi dia tuh kayak ditekan dari apa itu lantai tempat tidur itu dijatuhkan ke lantai 1. Oke. Jadi kayak tembus gitu gitu kan. Itulah bangun ramian. Kenapa ini? Patah kaki Ustadz tuh bangun dan kayak mana lah patah gitu om. Baru Ustadz tuh bilang dia ada yang dorong dia masuk ke tanah itu sampai ke bawah. Tapi posisinya kayak dijatuhan dari atas gedung gitu. Tos gitu kan. Ketindihan ya. Ketindihan gitu om. Baru itulah sampai sekarang nggak tahu lagi kabar Ustadz kan udah nggak berani lagi ke atas masjid tuh. Cuman gara-gara itu ya. Memang katanya di situ ada hantu muka rata. Cuman iya tahu nggak tahu itu om. Iya. Untung dah. Karena ada ini om, di situ ada satu rumah peninggalan orang Belanda. Oh ada masih berdiri. Masih om. Dia Dulu ada apa? Orang digunakan untuk apa itu? Gak ada om, dikosongkan gitu aja. Tapi isinya tuh kayak kaset-kaset, boneka, semua segala macam. Ada di situ semua masih utuh. Masih om. Itu milik pesantren atau milik? Punya orang Belanda itu. Jadi orang Belanda tuh sempat dimasukkan gara-gara dia dulu ngajar bahasa Inggris. Kan sempatlah dimasukkan gara-gara apa dia nggak betah kan semua segala macam. Udah gitu buat ruang bawah tanah dia. Dari apa gitu. Kayak mana ya, tangga tapi ke bawah tanah. Udah dibuat dia kayak gitu. Sampai sekarang kami gali-gali nggak masuk lagi, nggak dapat. Ruangan itu. Iya, ruangan itu. Mungkin dari arwah-arwah dia lah. Oh bisa tuh nanti kita main-main ke sana. Bisa tapi rumahnya lah dah. Bukan lah aja. Sopate. Dapat tahun ini tamat. Ya, tahun ini tamat. Oh, Udah tamat lah. iya lah ya. Tamat. Tahun ini kan. Terus ada planning kemana rencananya setelah tamat ini? Alhamdulillah tamat nih kuliah. Kuliah. Iya. Jadi Di
di Al Azhar Kairo Mesir. Wih, Alhamdulillah. beasiswa Dari pesantren. dari pesantren. Ya, Wah, pintar berarti dari pesantren. Jangan lagi. Pintar. Cuman pinternya apa dulu ini? Pinter bohong ya kan banyak nih. Banyak ini. Kau kemana ada orang pondok bohong? Bohong untuk kebaikan kan bisa. Oh, contoh. Hah? Contoh. Udah hafal jus, rupanya dia nggak hafal kan bohongin kan? Kalau dirimu? Hah? Udah tidur, rupanya belum tidur. Yang PC sama yang lain. enggak. Yang sering OTW. Ini sejam lagi baru nyampe, ya kan? Berarti nyambung ke Mesir. Iya Bu, nyambung ke Mesir. S1. S1. Kapan rencananya, Pak? Bulan 10 nanti berangkat. Bentar lagi lah. Saya harus nganter kita nih. Kita nganter pakai red carpet. Ya nggak gitu. Delay nanti pesawatnya. Udah beres urusan, tinggal berangkat aja. Udah Bu. Berapa orang dari pondok? Berapa orang? Di pesantren 20 orang. Banyak. Baik. Bisa nama satu nggak? Masuk di koper aja ya. Cowok cewek itu 20 Iya. itu cowok cewek. Cek. Berarti nanti diantar sama Ustadz ya. Nah, sampai sana nanti ditunjukin semuanya ini. Serah terimanya di Iya. kampus itu ya. Jurusan apa? Dapat ambil Syariah. hukum syariah. Iya. Kalau Aikal juga S1. Hukum percintaan. Aja dong sih. Ya. Itu nanti di belakang layar kita belajarnya. Jangan orang sini lah, kan mau berangkat dari orang sana. Iya, Bu. Hidung mancung ya kan, Cuman cantik-cantik. permainannya dari sini kita ambil. Jadi kalau udah di sana ada plan lagi nggak kalau misalnya itu kan pasti kita punya plan-plan tuh, planning kan. Ah, rencananya nanti pas lagi kuliah di sana tuh sekalian kerja, Bu. Kalau bisa. Bisa. Insya Allah Bisa. bisa. Part time lah itu. Kuliah Iya. enggak, kuliahnya itu enggak full. Berarti Enggak. enggak full time dia ya. Enggak. Jadi nanti sambilan kerja, kalau udah banyak nanti insya Allah mau lanjut S2-nya di Malaysia. Oh, enggak terus di situ. Enggak, di Malaysia. Karena kalau di situ, Bu, kayak mana ya, makin lama makin susah gitu nih, Bu. Maksudnya susahnya Kalau untuk awal-awal kayak nanti kami baru masuk nih kan Ah. dipermudahkan semua. dalam Kalau hal apa? Dalam hal apa? pembelajaran. Pembelajaran tuh kayak dimudahkan masih yang awal-awal semua dikasih kan. Iya. Kalau misalnya nanti nyambung S2 lagi lebih tingkatkan lagi. Ya pastilah, namanya S udah banyak. Iya, Bu. Ya kan? Kalau kayak mana ya, banyak yang bilang susah kali lah, Bu. Kalau kayak S1 kan 5 tahun pulangnya. Kalau S1 5 tahun. iya. Kalau S2 nya di sana mau nanti sampai 10 tahun nggak pulang-pulang. Nggak apa-apa lah, bagus dapat Oh, memperbaiki keturunan, dapat orang Arab. Tapi S2 sampai 5 tahun. Lama ya? iyalah, Tapi kan bisa dipercepat kan bisa. kalau Peter. Pinter plus biaya juga. Oh, itu udah biaya sendiri ya, Ya, kalau udah S2 ada biaya sendiri. Oh gitu. Nah, di S1 ini 5 tahun. Ah, Ya, kalau misalnya sebelum 5 tahun kita udah tamat, misalnya di 4 tahun atau 3 tahun kita udah tamat, itu bisa. nggak bisa, Om. Memang Memang harus ngikuti itu terus, Om. Oh, gitu. Karena beda sistem belajar di Indo sama di Iya, sana. iya, iya. Kalau di sini kan Bisa online lompat. semua. Bisa lompat juga kan. Nah, kalau di sana nggak bisa, kita harus ikuti aturan. Kayak gitu, nggak ada laptop, nggak ada apa, harus nulis. Tulis, Oh, iya? tulis pakai Arab semua atau Iya, pakai Arab lah. Inggris? Arab, Om. Mana? Tunggu. Berarti dapat ke Mesir. Jago udah pasti jago bahasa Arab. Ya kan? Jago bahasa Inggris. Nanti kita minta ini ya, minta contoh ngomong bahasa Arab ya. Nggak usah jauh-jauh lah. Hektor kan ada. Karena ada ini selalu Dia Arab apa? Arab Melayu dia. Gokil. Tulisannya Arab, ngomongnya Melayu, Arab Melayu. Ya berarti 5 tahun lagi. Bukan 5 tahun lagi lah. Ya, 5 tahun. Habis itu dia lanjut lagi ke S2. Ya pasti pulang lah. Ya, balik sini dulu lah, Om. Masa langsung lanjut kecewa sama awak nanti kan. Betul. Itu pun nanti pulang kalau dia kerja banyak duit kan bisa pulang juga liburan kan? Iya. Nah, gitu. Berarti lama lagi kita ketemu udah apa ya kan?
video call kan video. Kalau udah kan 5 tahun ya, no, bentar lagi berangkat. 5 tahun ke depan nanti buat video lagi kita. Kayak kawan-kawan Warters tunggu. Iya, tapi dia udah nggak bisa bahasa Indonesia takutnya. Nggak tahu. Segini jenggotan. Kayak si apa tuh gitarisnya SOS. Selo Seven si apa namanya? Itu kan sempat kuliah di Arab juga, nggak? Di Mesir tadi mana itu kan pulang-pulang kan dia hijrah udah. Kalau Radit memang udah kuliah ya kan, Dit? Iya. Cuman di sini. Kemarin nggak ada rencana mau ke sana juga. Sebenarnya Bu, kalau kesana terhalang biaya sih. Sebetulnya kan bisa coba beasiswa kan? Sebenarnya Ada beasiswa ada Bu. Cuman walaupun beasiswa Bu, kena juga itu Bu biayanya. biaya pribadi, iyalah Adit pengurusan kena juga. apa semua. Karena ya udahlah di Cina aja lah Bu kan. Iya. Sama apa namanya kayak mungkin udah kayak susah lah Bu awak. Bisa Udah jalannya lah di sini. Iya, iya. Di sini lah bapaknya. Soalnya ada Radit kayaknya ada bau-bau mau berguru sama Haikal nih. Mau masuk ke Universitas Haikal. Universitas apa? Asmara kacau. Kawan-kawan yang mau masuk Universitas Asmara kacau, di bawah ini linknya. Jadi udah selesai pesantren, Radit udah ke jenjang S1, masih kuliah ya. Tingkat 2 sekarang. Semester mau naik semester 5 nih Bu. Oh berarti udah mau tingkat 3 ya? Pokoknya Tingkat 2 udah selesai ya? 2 tahun lagi selesai lah. Iya. Jurusan Pak Ibu pendidikan agama Islam. ya jadi guru lah itu ya. Ya. Makanya sekarang dia juga jadi guru. Dia jadi guru ya Tapi kan? jalurnya beda. Dia kan sekarang nih gurunya matematika, IPS. Karena megang wali kelas kan. Ya, Kalau wali kelas harus semua diajarin sama muridnya. Gitu. SD ya? SD. Kalau belajar apa tuh? Belajar apa? PD, percintaan dasar. Kalau Dapa kan baru mau nih, mau S1 ya kan. Nah, keluar udah dari pondok, Radit juga 2 tahun yang lalu berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Kalau Dapa kan baru ini. Nah, kalau sekarang duduk-duduk nih ngobrol-ngobrol, ada yang diingat nggak masalah ke pondok itu soal makanan apa sih yang dirinduin di pondok, apa sih yang dikasih gitu sampai rindu sampai sekarang gitu, ada nggak? Rindu ada Bu. Apa yang dikasih kan? Banyak. Kalau makanan kan ini kan memang dimasain kan, Iya, jatah ya. Kan? Nah, Itu 3 kali ya, pagi, ada siang. namanya itu opak sambal Bu, spaghetti asap. Satu lagi Tunggu sebagai biasa apa itu? dia mie-nya itu Ada asapnya. lembek kan Om. Terus kalau dibuka itu asap semua keluar gitu. Keren lah mie gitu no. Saking lembek ya, untuk campur nasi pun udah kayak bumbu apa lah gitu. Lembek. Spaghetti Kayak asap. ini Bu, Iya. pondok tuh suka lagi ngasih nama-nama makanan. Iya. Oh itu pondok yang ngasih nama. Kawan-kawan lah Bu. Oh orang Santri pondok, sendiri. oh santri-santri itu. Ada Oh, tahu sispek namanya. kayak mana itu? Bentuknya petak gede gitu kan Bu. Tapi kayak belum mateng gitu, kasih aja kami ya. Suspeknya kan. Mateng gitu kan. Baru apa tempe berenang. Apalagi Udah lembek, kuahnya banyak, tambah lagi teri yang baik duri gitu. Ih, itu nyangkut-nyangkut sering di leher. Tapi itu sekarang dikangenin. Sekarang kangen nih. Apalagi makan spaghetti asap ya. Kalau Radit ada? Radit tuh itu sering kali Om kalau bilang ayam nggak betulang, itu bilang di tahu, tapi kan ini gue ayam pas udah seneng lah berebut tuh. Oh aku makan rupanya tahu. Itulah misalnya ayam nggak betulang. Yang kedua ini lele salto, jadi karena lelenya digoreng Om, bengkok-bengkok gitu. Iya. Jadi kita bisa kayak gini-gini Om. Salto-salto gitu lelenya. Itu ada lagi apa namanya
tahu kerikil keras kali om tahunya. Ibaratnya lempar anjing mati lah ya. Cuman tahu keras, tahu kan biasanya lembek. Ada bu keras kami gini bu, kami sempat masak sendiri. Yang laki-laki tuh biar mandiri kami masak sendiri. Bahannya dari pondok. Itu kami juga yang belanja bu. Jadi waktu itu pas di zaman Rodin baru masuk bu, itu kami pakai piket. Jadi hari Senin siapa yang masak, Selasa siapa yang masak, Rabu siapa yang masak. Itu sebelum ada santri putri, masih cowok aja. Jadi kami awal itu piket hari Rabu bu, 4 orang. Nah pokoknya kalau udah Senin itu pasti inilah bu, keluarlah batu kerikil tuh bu. Yang masak pokoknya ada bu, masih hidup si orangnya. Dia kok udah masak tahu, kok bisa keras ya ibu nggak tahu bu. Kok bisa gitu keras gitu. Kok bisa keras tahu ya kan? Iya bu, kayak maksudnya diginikan ke piringnya tek 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 gitu. Itu lah bu, keras sekali. Bukan dulu ya bu, bukan baru dimasak. Tapi habis juga bu. Ya iyalah Dalamnya semen bukan itu lembek juga taruh semen ya. Nah itulah bu, jadi kan kalau yang dirindukan bu, itu kebetulan masakan kawan sendiri sih bu. Itu kami satu piket. Dia tuh bu kalau masak enak-enak. Ada aja diracik-raciknya. Sekarang pun dia bu kerjanya jadi chef. Oh, Dia memang hobi. masak di restoran. Oh, iya. Hobi. Dia hobi Enak-enak. disalurkannya. Sekarang chef Islami ya. dia sekarang kerja restoran jadi tukang masak. Predikatnya halal. Halal. Tapi pernah nggak kalian nih? Kan di pesantren itu kan pasti rindu orang tua, ya kan, rindu keluarga. Pernah nggak tuh lagi makan, tapi kalian tuh sambil nangis? Pernah nggak? Kalau makan sambil nangis ya Pernah, tahu ibu, pernah. Dia nangis gini, kenapa lah tahu six pack? Iya bu, lagi makan ya kanan kiri, dia tengok kanan lagi, yang kiri lagi kan, tengok piring itu lah, tengok piring pas pula teringat pernah masak sambal tahu kan, enak. Hari ini tengok kok berkuah kali kan, putih kali taunya kan. Terbayang lah kan, itu masih dulu kan bu, terbayang. Nangis lah kan, kok makin nasi lah nasi ya. Yang mata sendiri. Udah lah, mau nggak mau lanjut makannya lah. Si piring balik ke asrama, kayak biasa kayak burger tadi bu. Sambil nangis sudah gitu aja. Itu kalau kalian makan nggak habis dapat hukuman atau enggak? Kebetulan nggak ada. Jadi kalau kami itu disediain kan pesantren kami itu kan ada ternak hewan juga. Jadi kalau nggak habis buang aja ke ember, sisa nasi kami dimakan hewan-hewan. Apa yang kalian ternak? Ada banyak lah bu, ada ayam kalkun, bebek. Oh iya, Ada itu juga. kayak kebun binatang itu bu. Ada kancilnya juga kan. Oh iya, itu jadi menu nanti enggak? Enggak lah bu. Oh enggak, Ya. maksudnya dipotong kan jadi menu enggak? Enggak lah. Oh enggak. Itu juga kancil berasa apa ya? Berasa apa? Karena kalau ada kunjungan orang tua gitu bu kan, selalu kayak dilayani gitu kan. Ya ada nanti ditunjukkan kebun binatang itu, ada kebun binatangnya. Semuanya lah bu, tempat penginapannya gitu kan. kalau tadi bu, tadi apa tadi bu pertanyaannya bu? Kalau makanan. nangis, kalau itu enggak sih bu. Kalau sambil nangis pasti dimakan atau cukup sekali itu aja bu. Yang pertama datang itu ya. Terus tadi kalau ibu nanya itu makanannya kalau nggak habis dihukum atau enggak gitu kan bu. Kalau kami habis pasti bu, pasti habis bahkan kurang bu. Karena kami makannya pakai talam sunnah rasul kan. Oh, Piring rame-rame. besar. Iya. Nah, jadi kami mengelilingi gitu bu. Iya, iya. Nanti gitu lah bu. Cepat dia dapat ya. Lambung karet su. Tapi sebenarnya makan pakai tangan tuh kan. Pernah nggak terlirik kawan kalian tuh tangannya tuh kukunya tuh jorok bukan Wih. makan gitu kan? Nah, pernah nggak itu ya kan? Enggak gitu bang, dia makan jatuh nasi. Pengen kali nepuk kepala ya, jadi bisa lah nasi awak nasi dia itu anak. Kau makan ke nasiku habis kok gitu kan. Ya, tengok dia makan pun tuh. Dan aku makan ini juga nggak selera kan. Jatuh bang, lauk nanti dari mulutnya jatuh kan. Ikut kayak ke Mesir nggak dia? Alhamdulillah enggak om. Kalau ikut nggak tahu lah. Terus nih pertanyaan penting nih kan. Menurut kalian tuh kayak mana biar bisa tuh
bagi orang awam lainnya kan, nggak anak pesantren aja, yang kayak biasa-biasa lah gitu kan, gimana itu bisa jaga sholat ya kan, jaga ngaji, ibadah lah itu, gimana juga kita menjaga di dunia yang penuh modern, gadget-gadget makin update ya kan, gimana itu? Tolong kalian jelaskan sama Bang Haikal, karena dia lagi membutuhkan itu soalnya. Soalnya ini udah ke jalan yang lurus. Lalu bego-bego Kalau ya. sedikit dari Radit Om, itu semua Om awalnya dari keterpaksaan, lama-lama terbiasa, lama-lama jadi cinta, lama-lama jadi kekurangan. Kalau kita nggak ngelakuin itu, kayak ada yang kurang gitu. Nah itu, kayak kita paksa dulu Bu, sholatnya harus dipaksa dulu. Iya. Kalau orang bilang, kau sholat karena terpaksa, ya memang harus dipaksa sholat itu. Karena kewajiban ya kan. Harus dipaksa dulu Bu. Nanti lama-lama tuh Bu, udah kita paksa, lama-lama jadi terbiasa. Udah terbiasa nih kan Bu, kayak muncul lah, sholat aku tadi, Iya. belum sholat aku tadi gitu kan Bu. Nah, lama-lama cinta Bu, udah cinta kita sama sholat ini, kayak udah ingat nih kan Bu, langsung kita laksanakan karena udah dapat vibes tenangnya gitu. Iya. Nah, baru lama-lama jadi kayak ada yang kurang gitu. Kalau enggak. Karena kan kalau udah cinta ini Bu, bawaannya kalau kita nggak ngelakuin kayak ada yang kurang dalam hidup kita. Sama kayak dunia percintaan ya kan Kita kopinya dipaksa pertemuannya kan, baru dipahami, akhirnya cinta. Tapi itu ditinggalin. Ya ditinggal orang kok paksa pula, ditinggal Nah, akhirnya. kalau dapat gimana tuh caranya tuh? Apa? Intinya istiqomah aja ngejalani ya, ikhlas gitu. Jujur aku pribadi pas sudah tamat ini, ngajinya kurang segala macam, sholatnya pun kadang bolong. Makanya sekarang udah mulai berubah aja, memang dipaksa juga gitu kan sama mama sholat. Udah nanti lama-lama kebiasaan gitu. Kayak waktu itu belum sholat nih, zuhur sama asar, kok langsung kayak setan ya. Tamat dari pondok nih kan, memang kayak betul-betul maruk dunia luar itu kan, kayak ada yang kurang gitu. Udah akhirnya sholat, kayak istiqomah aja. Pokoknya ditetapkan di hati dan istiqomah gitu ya. Jadi kalau udah kecintaan ya Bu sama sholat, itu kita bakalan sadar setelah sholat nih kayak ada hal-hal baik yang ketemu sama kita gitu. Entah kayak biasanya kita tuh entah kalau Radit ya Bu, setelah sholat itu Bu, kayak rezeki itu makin lancar Bu. Iya. Kayak ibaratnya tiba-tiba nanti anak les nambah. Gitu. Entah pokoknya semakin Radit cara biar cinta sama sholat tuh Bu, kita pahami arti bacaan sholat itu. Iya. Misalnya kayak Robbi Srohli Soderi, misalnya bacaan duduk di antara dua sujud itu. Nah, itu artinya Bu dalam kali, kayak ampuni aku ya Allah, terus sayangi aku ya Allah, terus istiqomahkan aku ya Allah. Pokoknya Bu, maknanya kayak betul-betul itulah Bu. Makanya Allah itu nyuruh kita tuh ibadah itu dalam satu hari 5 waktu Bu. Karena memang Allah tuh pengen kalau kita itu kan kita sholat ini Bu, karena kita yang butuh. Semakin kita sering sholat, semakin diperbagus hidup kita sama Allah Bu. Iya. Makanya Allah tuh mau setiap hari itu kita 5 waktu itu Bu, sholat, jangan ada yang tinggal. Karena kalau kita tinggal, Allah tuh nggak pengen kita itu nggak bagus hidup kita. Jadi sholat lah, makanya setiap hari lah gitu. Ya itu istilahnya kan, kerjakanlah ada sholat, perbaikin sholatmu, kerjakan sholatmu, rezeki dunia aku yang atur, aku yang kasih gitu kan. Nah, itu aja sebenarnya. Cuman itu lah Bu, kadang lingkungan juga berpengaruh sih. Godaan. Karena kalau udah kita udah kecintaan nih kan, tapi kita kayak lingkungan kita nih nggak mendukung. Kayak misalnya kita mau sholat, mulailah diledekin kayak Soalim gitu. kan Bu. Cuman kita kembali di kita sendiri aja. Karena kan kita yang ngerasain Iya, jadi apa kan manfaatnya. ya kayak gitu. Kita harus melakukan kewajiban. Terus lingkungan kita nggak mendukung itu. Kan ada lingkungan kan beda-beda ya kan, kita punya lingkungan. Gimana kalau kita mau melakukan itu kewajiban itu, lalu ada ya lingkungan kita bilang ini, alah
udah siap udah di pesantren, sok alim kali pun, sok paten itu jawaban kalian apa? Misalnya ada yang bilang gitulah, Ya kalau Radit sih Bu, biasanya kan masukin ke hati nggak? kalau Radit enggak sih Bu, ya paling malah besok-besoknya makin Radit ini. Sholat dulu aku makin dipamerin Bu, karena biar orang tuh ini Bu. Kayak mana ya, orang itu ngeledeki kita, kita Iya. ngeledeki balik lah, tapi kayak sambil mengingatkan Bu. Makin Iya. kita begini aja, tapi lama-lama ini ya dia tuh kena. Oke, ini terakhir dari Om ya. Pesantren itu bagi Dapa sama Radit itu apalah artinya sama kalian berdua? Apa dulu? Kalau dapat bagi dapat pesantren itu tempat yang bagus loh untuk kita nempah diri gitu kan, buat kita jadi mandiri, buat kita gimana ya, makin berpendidikan gitu, nggak kayak di luar terlalu bebas gitu. Kalau pesantren itu buat diri Radit Om, kenangan hidup yang paling terasa loh Om, sampai dari awal meninggal aja loh Om. Karena itu episode terbaik dalam hidup Radit, pesantren itu, karena disitulah kita mendapatkan jati diri, terus mendapatkan kedisiplinan, cara menyelesaikan masalah, cara ubah pikiran kita, terus banyak lah Om. Pokoknya episode terbaik dalam hidup Radit, mondok. Banyak kita dapat pelajaran hari ini ya. Berbagi lah buat Dapa dan Radit ya. Udah mau berbagi cerita. Sama-sama, cok pakai bahasa Arab lah dulu. Afwan. Bukan sama-samanya, sama-samanya ibu pun tahu ya kan. Inilah kayak memperkenalkan apa ya, memperkenalkan diri atau apa gitu bahasa Arab. Mau dengar lo bahasa Arabnya? Apa? Ngobrol-ngobrol. Mana bahasa Arab gimana nih Bu? Walaupun penting juga ya. Memperkenalkan diri dengan bahasa Arab gitu loh. Kepingin dari tadi ibu mau minta itu, coba lah bahasa Arab Mau ke dulu. Mesir kita persilakan. Ya gini, aku tamat pesantren, aku melanjutkan sini, namaku Dapa gitu-gitu. Gimana tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ala jami tulab lianna ahlasul istima' sauti fi hadzal lail. Balas. Artinya Terima kasih untuk malam ini telah mendengarkan semua cerita Dapa. Mantap, Radit. Radit itu Nah. Beda jurusan kan mereka. cuman kalau Radit belajar bahasa Arab itu Bu di pidato aja sih, kayak memuji Allah dan Rasul, kayak awalan hayna syukran lillahi ta'ala alladzi qadahana ni'matan katsiratan hanna astati an najatu fi hadha makanin mubarak. Terus sanian salatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya kayak kita memuji Allah pertama-tama, kayak makasih malam ini. Kayak pembukaan khutbah. Iya. Kayak malam ini Allah mempermudah kita, terus memperlancar urusan kita, dan kita nggak lupa pula sholawat kepada Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam ini sampai sejaya ini. Dari bahasa Arab tadi Bu. Iya. Kalau sisanya Bu, itu karena nggak Radit pelajari kali kan. Iya. Tapi ada belajar sedikit pidato. Nanti itu Dapa kan Dapa. di Mesir sana udah ya memang wajib kan bahasa Mesir kan, bahasa Arab kan. Nanti terakhir nih buat kawan-kawan semua yang dengar cerita kita malam ini, semoga hal-hal baiknya bisa dicontoh, bisa bermanfaat ya kan. Iya. Dapat disampaikan pesan-pesannya. Terus jangan lupa juga untuk kawan-kawan semua like, subscribe akun YouTube kita @cerita-kami J12 di YouTube kalian masing-masing ya. Thank you ya. Thank you. Pak Radit. Thank you udah datang malam ini. Bantu Bang.
dong, masnya datang lagi. Kan Warter segacor itu. Jadi pengen Wes. setiap hari lah ke sini. Wes. Terus-terusan. Ezek, ini siapa nih bang? Ini Kayak mana pesannya bisa undang di sini? Rasanya kayak tiba-tiba diundang Warcep gitu kayak Wes. kali lah. Makasih ya, makasih.